Welcome back. Anjing baru lagi. Selamat Lucas, welcome back to the channel, welcome back to our video. Minggu lalu kita baru aja nge-publish video Q&A kita, dan kita udah janji ke kalian bahwa kita akan coba peragain beberapa pertanyaan yang ada di sana supaya kalian bisa lebih ngerti lagi maksudnya Kobobi apa. Minggu lalu, tada, ini dia videonya. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian konten ini membantu. Tinggalin kolom komentar pertanyaan-pertanyaan buat Kobobi atau buat gue. Nanti gue akan jawab atau Kobobi yang akan jawab kalau soal golop. Like dan subscribe. Follow juga Instagram Kobobi kalau belum, @bobbycahyo.com. .com. Mantap. Salah. Punya website. @bobbycahyo. Dan juga follow Instagram Slice and Hook @slice.n.hook. Oke? Now, jadi temanya pertanyaan pertama apa ya? Dada ketarik. Nah, kemarin tuh dijelasin sama Kobobi kenapa? Karena banyak kompensasi yang dilakukan, jadi bikin otot dada tuh bisa ketarik ya. Sampai ada rasa otot ketarik itu biasanya gara-gara kompensasi. Ya bisa tolong diperagain nggak Coach Bobby? Kompensasinya untuk maksudnya kayak gimana sih? Oke. Misal paling gampang kita ambil contoh backswing sway. Begitu dari setup, bla bla bla, backswing kepala geser ke kanan kayak gini. By default, swing kayak gini kan kalau diterusin ke bawah ya, patternnya jadi gini. Betul? Auto in. Cuman tahu auto in itu nggak baik, kita berusaha memperbaiki path yang udah keliru di backswing biar jadi into out pas downswingnya. Yang terjadi adalah abis dari posisi sini ke sini, makin berasa aneh, tahu bolanya nggak akan kena, pegangan makin kenceng, tarik, tat. Bisa sini ketarik, bisa belakangnya. Macam-macam, pokoknya otot manapun yang ketarik itu berdasarkan dari grip yang kencang, mau kompensasi biar bolanya paling tidak kena. Jadi cekek, tarik. Nah itu bisa lari ke sini, sini pasti. Oh. Jadi karena kita megangnya nggak relax itu ya, nggak relax, swingnya nggak natural, itu semua tuh malah bikin jadi otot-otot yang tadinya harusnya nggak kepake, jadinya malah kepake gitu ya. Dan karena swingnya itu udah jadi nggak enak, otomatis otot yang nggak kepake itu kepakainya terlalu banyak gitu kan. Oke. Makanya aku selalu nganjurin kalau misalnya udah bingung-bingung swing, sekalian jualan, mending lesson. Tanya langsung sama pelatihnya salahnya di mana. Misalnya kita berusaha mengkoreksi, pas gua auto in, iya auto in, kenapa? Kalau kita ngefix auto innya doang sendiri tanpa mengetahui gara-gara sway-nya misalnya, ya makin parah jadinya badannya. Ya. Oh yang penasaran, jangan lupa kalau mau lesson langsung sama Coach Bobby, langsung aja DM ke Instagramnya nanti, atau Instagram Slice and Hook juga boleh, nanti kita yang sampein ke Coach Bobby. Rate berapa? Nanti tanya aja langsung, lesson per jamnya berapa. Yang pasti lokasinya adanya di Alam Sutra. Power Golf. Ada lagi nggak maksudnya ada lagi nggak kenapa gitu kompensasi itu, atau itu aja? Salah satu contoh paling gampang sih si sway tadi. Cuma kan bisa juga kayak misalnya kita backswingnya terlalu himpit, ngerasa powernya kurang, mau dipaksa naik jadinya ya. Atau kalau terlalu jauh jadi sway Ya. Atau reverse fine angle, instead of muter jadinya tilt doang. Kalau overswing termasuk nggak? Overswing tergantung, kita bisa nilai overswing itu dari mana. Soalnya kalau misalnya emang dasar orang fleksibel, Dia balik bisa lagi muter ya? sampai sana, nggak ketemu masalah. Oke, next question. Coach, kenapa sih cenderung grounded? Kemarin itu pertanyaannya nomor 2, dan lu juga jawabnya karena kompensasi. Sering grounded sama kompensasi.
Mungkin merempet yang tadi juga ya. Ground itu mungkin hasilnya efeknya terus habis itu cedera gitu kan. Ya mungkin, tapi kalau coba deh diperagain kompensasi sampai grounded tuh kayak gimana sih? Contoh paling gampang kita ngambil sway lagi ya. Ya, boleh. Misalnya backswing geser sampai titik sini. Tahu PS mau auto-in, badan kan biasanya udah nge-sense ya? Ya. Tahu bakal nge-slice ya? Ya. Saking benci sama slice-nya, didorong ke sana. Cuman di saat ngedorong itu kan yang berubah gripnya doang. Ya. Klavetnya enggak. Akhirnya terjadi begini. Makanya suka kelihatan beberapa orang kalau misalnya mukul tangannya begini. Atau gini. Tahu. Nah, gue mau nanya ekstra nih. Apa? Kalau yang begini tuh kenapa, coach? Tes. Kalau gerakan itu, jadi instead of gitu, oke. tapi gini dulu, tes baru. Case paling gampang kalau yang kelihatannya tadi ya kasat mata, pundak kirinya ngalangin jalan. Oh, nggak bebas gitu. Yes. Jadi kayak ngunci lah ibaratnya gitu ya. Konsep dasar rotasi itu kan gampangnya kita ngomong ya, kalau misalnya ngomong tambah ke atas. Putaran itu kan kanan, kiri. Ya. Dul. Rasanya seperti itu. Cuman seringkali di saat kita ada bola, putar ke kanan nggak ada masalah nih, let's say. Pundak kanan ke belakang, pundak kiri ke depan. Yang dimaksud muter balik buat downswing adalah pundak kanan ke depan, nggak lupa pundak kiri ke belakang. Yang sering kali terjadi gara-gara takut auto-in atau apapun itu, pundak kanannya udah benar masuk, pundak kirinya naik. Jadi gini ya? Iya. Bukan instead of begini, tapi begini. Iya. Begitu jadi gini, ya itu yang tadi, otot ketarik tadi. Grounded juga. Oke. Cuma kalau misalnya cuman itu kan sebenarnya faktor grounded itu banyak ya. Kayaknya kalau misalnya nggak, kalau kita cuman perbaikin kayak cuman sedikit satu portion, kayak itu nggak sesempurna itu ya. Kayak karena kan faktor itu banyak. Jadi coaching itu salah satu. Sebenarnya kalau kita ngomong jujur-jujuran di Q&A kemarin itu tuh ada baiknya, kita bukan yang mau ngejual ya, tapi ada ngejual baiknya juga nggak apa-apa sih. Ya. Tapi ada baiknya kalau kalian diskusikan juga sama coach kalian masing-masing. Kalau memang udah punya coach ya diskusin sama coachnya langsung. Kalau nggak punya coach bisa langsung ke coach Bobby. Tunggu jual. Next question. Driver backspin sampai 6.000. Yang kemarin kita bilang itu sebenarnya kalau kita ngelihat main di lapangan itu sebenarnya tinggi banget ya. Jangankan di lapangan, di virtual juga sebenarnya tinggi banget. Jadi alhasil juga pasti bolanya akan naik tinggi ke atas. Nah ini ada dua kemungkinan loh, bisa tinggi banget, bisa ngebalon. Bisa tinggi atau ngebalon ya? Ngebalon tuh maksudnya yang dia set terus naik gitu. Oke. Kalau gitu kita bahas dua efek itu, dua akibat itu, dan kita akan bahas penyebabnya kenapa. Oke. Kalau ngomong driver, let's say kita start dari spin rate tinggi yang lambung ya. Berarti kan hit down. Yang hit down ya, yang kena tinggi terus dar gitu naik ke atas. Putingse. Nah, pukulan tinggi sekali. Most likely backswing udah oke. Or sway, udah satu kemungkinan, sway balik kayak gitu. Yang kedua, backswing udah oke. Turunnya nggak ada shift ke kiri sama sekali. Atau muter dulu baru nge-shift, hit down juga. Yang benar kan, shift, muter, release, hit up-nya dapet. Yang ketiga, grip terlalu kenceng. Karena grip terlalu kenceng, pergelangan tangan nggak punya mobility, akhirnya badan yang dipaksa untuk mengcover biar tetap terjadi impact sama bola. Karena kalau gripnya relax kan untuk gerak gini lebih gampang ya. Badan nggak perlu banyak gerak, hit up-nya lebih gampang. Kalau pegangannya kencang, mau ke sini nggak dapat, badan putar. Buak. Tuh. Terus, ya berarti untuk popping, hang back. Sebentar, kalau misalnya dia lurus dulu, terus naik begitu, itu penyebabnya kenapa? Kan kita tahu kalau yang tadi kan puting shot kan hit down, kena ting, naik ke atas. Karena kalau misalnya, gue sih agak jarang yang lihat yang
dia lurus dulu terus baru naik. Gue sih agak jarang sih ngeliat itu kenapa ya? Topping. Oh topping? Topping. Topping malah jadi begitu? Karena di bawah, bola itu launch akan terbang di bawah. Kalau topping kan saking berusahanya pengen ngangkat stick atau pengen hit up ke belakang, badannya kebuang, tas. Oke. Tuh. Tapi itu kan yang dari tadi kan ini kan spin ketinggian ya. Tapi gue juga sering ngeliat karakteristik driver yang launch-nya tinggi banget. Semua solid, bagus gitu. Tapi launch-nya tinggi banget. Jadi apex-nya tinggi, tapi begitu mendarat nggak ada roll-nya. Itu bisa disebabkan karena shaft-nya terlalu lentur nggak sih? Shaft terlalu lentur bisa. Shaft yang nggak cocok, misalnya harusnya pakai low launch. Kan ada shaft-shaft tuh yang merah, ada warna-warna itu. Biasanya warnanya merah untuk high launch. Nah mungkin karakter orang itu spinnya sendiri udah tinggi, dia harusnya dia pakai yang warna hitam. Dia tetap pakai yang merah. Bentrok, spinnya tinggi banget. Sama Jadi launch-nya juga tinggi banget. Jadi bisa juga kalau misalnya viewer nih ya, mungkin kalian pas mukul driver tuh kontaknya solid banget, pukulan bagus banget, tapi tetap high launch banget. Mungkin juga bisa disaranin cek ke fitting ya. Fitting. Itu bisa juga. Mungkin loft-nya juga. Ya, bisa juga loft-nya. Atau juga ada driver yang max fast gitu, yang MOE-nya tinggi banget gitu kan, atau yang capping itu kan ada G430 10K itu kan, itu yang MOE tinggi. Katanya sih ya, gue nggak tahu di bener apa nggak, tapi high MOI equals to higher launch. Katanya begitu. Ya. Biasanya gitu. Ya, contoh kita ngomong cocok-cocokan Bryson DeChambeau pakai driver 6 derajat. Bukan karena dia jago. Emang karakternya dia kayak gitu, jagonya iya. Cuman emang karakter dia seperti itu. Dia dikasih driver 10,5 derajat, bolanya nggak jauh. Itu bisa lebih tinggi dari kita mukul pitching. Tuh. Karena emang swing speed-nya segede gitu kali ya. Ya, pengaruh dari swing speed ya, spin rate tinggi ya, karakteristik dia memang seperti itu. Kenapa fitting juga penting? Kalau kita ngomong impact-nya udah solid ya. Impact solid, lurusnya dapat, tapi tuh bola cuma ke atas doang. Jadi, slice and hookers, jujurlah sama diri sendiri. Kalian pada saat mukul driver tuh udah solid atau belum? Kalau udah solid tapi high launch, tetap high launch, coba tes ke fitter. Karena kemungkinan besar itu masalah bukan di kalian, tapi di driver kalian. Bisa jadi orang yang kayak gitu tuh malah justru, oh kok gue high launch banget nih, gue harus ngubah swing. Takutnya tuh begitu. Yang tadinya semula swingnya udah bener, dia ngubah swing malah jadi salah, malah jadi cedera. Jadi coba cek ke fitter juga. Spill dikit, gue baru aja belanja shaft. Kemarin kan gue bilang ini triple diamond 8, loft 8 dan launch gue terlalu tinggi, masih terlalu tinggi. Akhirnya gue ganti shaft jadi Fujikura Ventus Velocore 6S. Dan sejak saat itu launch gue menurun. Sponsor? Enggak sih, tapi kalau mau sponsor juga boleh. Siapa? Fujikura, ayo dong. Ventus, Fujikura, masuk. Tuh. Ya, jadi pertama know for sure masalahnya di mana. Is it the club or is it the technique? Tapi ya baiknya kita serahkan ke ahlinya. Jadi nggak kita pusing sendiri, tebak-tebakan sendiri. Memang mungkin ada biaya yang jadinya agak mahal. Tapi lumayan motong waktu plus low risk of injury. Itu yang paling penting. Nggak mau ada gue mau ke driver sekali dong. coba. Asik tahu begitu ganti shaft ini. Oke. Oke lah. Have to admit, bagus tuh pukulan. Cuman agak sedikit kesini aja nih kenanya. Ya. Nah, itu salah satu contoh. Tadi Theo bilang, kena agak kesini. Maka kalau misalnya lihat curve 24 meter ke kanan. Iya. Itu yang dimaksud dengan gear effect. Jadi kena di heel lebih arah fade bias, kena di toe lebih ke arah draw bias, kena di bawah lebih ke arah spinny, balloon, kena di atas dikit dia lebih looking. Gitu. Makanya kalau mau mengurangi efek-efek itu, carilah driver yang high MOI. Ini kan low MOI, jadi ya gitulah. Oke, next question. Yes.
Next question. Mukul pitching. Oh sorry, not pitching, tapi pitch shot. Contohnya kayak sandwich. Itu beda sama driver atau sama kayak driver? Mungkin yang ini kau coba BJ yang jawab kali ya. Oke, pitch shot sama driver beda. Driver sampai sini, pitch sampai sini. Kurang lebih overall gerakannya kurang lebih sama. Cuman yang berkurang adalah ground reaction force-nya. Cuman kalau ngomong dari sisi arm swing-nya mirip. Kita pengen sebisa mungkin sama. Jadi tangan tetap relax, arm swing tetap jalan. Kan kurang lebih bisa disimpulkan adalah, kalau aku ya mendefinisikannya ya, pitch itu backswing sampai take away, habis itu downswing. Yang dimaksud take away biasanya mana sih, kan sampai pitu kan. Cuma kalau full swing kan dilanjutin terus. Kita potong sampai sini aja. Take away, downswing. Cuman kuncinya sama, pegangan harus tetap relax. Emang pasti ada ngeri-ngeri, takut lewat, takut kurang, dan lain-lainnya. Kalau seandainya kita kalah sama rasa takut itu, dicekek, biasanya yang terjadi ngacrut atau topping, meletak, bye. Tapi kok sebenarnya kalau lo mau full swing pakai wedge juga nggak ada masalahnya. Boleh. Oh, sama satu lagi yang membedakan, driver kakinya lebih lebar, mungkin selebar pundak. Pitch paling selebar club head aja. Paling segini. Nah bisa, kayak orang lebar. Coba lu kangkangin sampai karpetnya lewat. Nah. Idiot. Orang mau bikin tie spinner jadi tie kucing. Sebenarnya kalau emang ngomongin pitch shot ya, bahkan kalau sebenarnya emang mau full swing, itu juga sah-sah aja. Misalnya kita ngejar jarak 60 meter gitu kan, sah-sah aja. Duh. Biar nggak bingung lah, kita classify pitch shot itu sampai jarak 20-30 meter deh. Ya kalau 20-30 meter ya otomatis biar nggak takutnya nggak rancu. Ya otomatis kaki dikecilin, terus otomatis juga backswing paling sampai sini. Paling cuma di tes gitu doang. Hasilnya Kenapa jadi 20 kakinya meter. kecil? Karena kalau kita pakai driver sedikit lebih lebar karena kita mau pakai kaki buat ngedrive. Right? Ada pressure shift, rotation, vertical. Kalau nge-pitch kan kita nggak hajar bola segitunya ya. Kita cuma kayak pengen mild touch. Cuma biar bolanya hop 20 meter. Sisanya roll. Ingat, jarak biasanya korelasi dengan lebar kaki. Betul. Semakin gede jaraknya, semakin panjang jaraknya, lebar kaki juga biasanya harus semakin gede. Tujuannya apa? Biar lebih stabil. Kalau nggak, ntar kakinya meleot. Betul. Gini-gini gue udah mulai pinter, Cuk. Boleh. Oke, menjawab pertanyaannya. Next question. Ini pertanyaan yang relate banget sama banyak orang karena ini permasalahan orang kalau misalnya baru mulai main, ini dia masalahnya. Chicken wing. Kenapa pada saat mukul kalau di videoin kita kelihatan dari belakang, shoo, gitu. Masalah utama nggak rilis. Bisa jadi karena kompensasi. Apa yang dimaksud rilis? Kita ngomong Google Translate aja. Release means lepas. Kemarin kita udah pernah bahas kayaknya ya. Udah. Jadi, Nah, cuman kan in this case chicken wing kan masalahnya di tangan kiri kan. Untuk dapetin feel-nya, nah this time kita pengen pegang sticknya pakai tangan kiri aja. How to feel? Kita cuma pengen grip relax, tangan kayak ubur-ubur, jelly. serelax mungkin, jelly. Jelly. Lalu feel berikutnya adalah gunakan kaki dan badan untuk ngayun si tangan kiri itu. Kalau notice dengan tangan relax ini, tangan kiri akan mengalami yang namanya supination. Kalau tangan udah bisa supinate, bukan dibikin gini ya, emang naturally happen like this, elbow-nya akan point down. Di saat elbow point down, berarti dia nggak chicken wing, because it looks like this di belakang. Chicken wing itu gini, or gini. Cuma kan both nggak ada supination sama sekali. Nah biasanya untuk sampai titik sini atau sini itu pressure tangan kiri cukup kenceng. So kita pengen relaxin, buang dulu
untuk sementara, mindset untuk mukul jauh dan lain-lainnya. Just to get the feel of tangan tuh relax, and then parkir belakang leher. Kalau dapat feel-nya, coba aja pakai bola, 5 bola kayak. Wah, jadi grip tuh diupayakan jangan sekencang mungkin. Kalau kita ngebiasain gripnya kenceng, mau kesini pasti akan susah kayak harus dipaksa. End up-nya gini or gini. In chicken wing terjadi balik lagi tadi karena nggak rilis. Memang rasanya bertolak belakang karena disuruh relax di saat kita mau mukul jauh. Cuman percayalah, club head yang berat ini cukup dirilis biar kena bola biar jadi jauh. Ketimbang kalau kita paksa pakai tangan kiri ditarik yang kenceng gripnya doang, ini nggak ada jepretnya sama sekali. apa kalau di Trackman sebutannya smash factor? Smash factor. Smash factornya kecil biasanya. Jatuhnya bukan smash factor, even the club head speed juga ngedrop kalau itu mah. Oh ya? Karena ditarik aja gitu ya? Iya. Yang satu dilontar, yang satu di gitu. Kayak coba kalian di rumah, kalian bandingin deh. Ini, nih, motion ini sama motion ini nih, kencengan mana? Pasti kencengan ini. Fisika. Terus, next question. Next question. Oke. Ternyata ini last question, bukan next question lagi. Pertanyaan waktu itu tentang, kita balik lagi ke driver. Driver udah nge-gym sekencang tenaga, tapi jarak cuma 220. Itu kenapa? Bisa teknik nggak sih? Tapi sebenarnya 220 tuh udah jauh anjir. Iya. 220 tuh jauh. Sebenarnya kalau ngomong by average ya, 220 tuh jaraknya udah lumayan. Apalagi kalau kita ngomong profesional, iya kurang. Cuman tergantung goalnya dia apa. Iya. Kan kalau casual golfer kan 220 juga udah jauh. Lu main dari tim putih juga 220 tuh udah jauh. Cuman bisa dilihat dari sisi tekniknya mungkin. Jadi kayak rilisnya bermasalah kah? Atau weight shift-nya bermasalah kah? Atau mungkin nge-gym-nya terlalu diforsir tapi lupa pendinginan, nggak stretching lagi, badannya jadi kaku. All muscles but got no mobility. Itu kan juga pengaruh. Ada baiknya sih kalau misalnya mau ngelihat secara langsung, kayaknya sih Mas Dinan ini harus langsung ketemu kita. Mungkin kita jadiin guest star kali ya. Bisa. Kita ulik gitu ya, kenapa drivernya cuma jaraknya 220. Karena seharusnya gua aja nggak nge-gym gitu. Memang badan gua gede, tapi gua nggak nge-gym. Dan 220 tuh gua udah mulai merasa oke lah gitu dapet 220. Karena sebelumnya kan stuck di 180 gitu kan. 220 tuh kalau gua nggak ngotot 220 loh. Gitu. Cuma kalau dia bisa sampai 220 tapi abis udah nge-gym segala macam, gua mungkin ada tekniknya yang kurang atau rilisnya kurang, dia cuma jebder doang. Tapi gua rasa, asumsi gua ya, kalau abis itu kita benerin tekniknya, mungkin dia bisa 240. Nggak mau ekspektasi tinggi. Mas Dinan datang aja Mas. Janjiin muluk-muluk nih. Kalau Tata dia udah ngomong nge-gym, ternyata anak 10 tahun yang nge-gym. Matilah gua. Kita coba ya, 220 ya. Tuh kayak begitu doang 220. Ya 219 pun beda satu lah. Oke lah. Itu buat di lapangan tuh udah, menurut gue sih udah lumayan banget. Gue di lapangan tuh 180 aja udah oke banget, tuh kan. Udah ya? Pertanyaan habis ya? Udah, habis itu doang. Oke, guys, itu semua pertanyaan yang kemarin baru aja dibahas di Q&A kita. Kalau yang belum nonton videonya kemarin, nonton langsung di sini. Apa di sini gue lupa. Pokoknya salah satu inilah. Ya ini berarti, ini. Antara dua ini aja. Ya, langsung nonton videonya kalau belum. Kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya juga, nggak apa-apa. Langsung aja tulis di kolom komentar. Karena setiap pertanyaan tentang golf pasti akan langsung dibalas oleh Coach Bobby. Jangan lupa like and subscribe kalau konten ini membantu. Coach Bobby, as always. Thank you. Bye. Bye.